wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir 'anna qulubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana 'an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, guru dan para sesepuh, hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang al-mannu bis-shadaqah atau tercelaknya mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan oleh kita. Kalau kita memang berniat untuk memberikan bantuan kepada orang lain, maka dilepas itu semuanya, jangan disebut-sebut, jangan diungkit-ungkit. Hadirin sekalian, al-mannu bis-shadaqah ini sebuah perilaku yang bisa menggugurkan nilai sedekah. Sedekah itu bisa gugur sebab riya. Orang sedekah tapi dia pamer untuk dilihat orang, maka dia gugur pahalanya karena dia sudah menyekutukan Allah. Kenapa menyekutukan Allah? Karena dia selain pengen dilihat Allah, juga pengen dilihat sama DKM. Dia pengen dilihat sama orang. Namanya kan Allah punya sekutu kalau begitu. Karenanya riya ini disebut sebagai asyirkul asghar, disebut sebagai syirik kecil. Bisa batal pahala sedekah karena riya. Yang kedua, pahala sedekah juga bisa batal karena menyebut-nyebut sedekahnya, menyebut-nyebut pemberiannya. Dia mau ngasih uang atau sudah diberikan uangnya kepada fakir miskin, tapi disebut tuh orang kalau nggak lewat sini mah gue pasti ngasih. Iya, ya orang lewat jalan misalnya dikasih, ada portalnya nggak dikasih, pasti gua kasih dalam disebut-sebut. Nah itu juga bisa membatalkan pahala sedekah. Nah al-mannu bis-shadaqah ini munculnya dari hati hadirin. Bisanya orang riya, bisanya orang bangkit-bangkit atau ungkit-ungkit sedekah yang sudah dia berikan. Ini karena dari hatinya udah ada anggapan bahwa dia lebih mulia dibanding orang yang dia kasih. Jadi akarnya ada dalam hati. Kalau dalam hati sudah ada perasaan lebih mulia bahwa dia yang memberi lebih mulia dibanding yang diberi, maka ini bisa muncul al-mannu bis-shadaqah yang tercela ini. Semuanya mulainya dari hati. Karenanya dari dalam hati, dari hati kita nggak boleh merasa bahwa kita ini lebih mulia dibanding siapapun, termasuk dibanding tukang minta-minta. Kalau kita udah merasa lebih mulia dibanding tukang minta-minta, waktu ngasih itu rentan buat kena al-mannu bis-shadaqah, rentan buat kena nyebut-nyebut lah gua mah gua. Nah guanya gede banget gitu. Guanya gede banget karena dalam hati udah berakar.
Ini juga yang muncul karena takabur atau karena ujub, memandang bahwa dirinya ini lebih besar dibanding orang lain. Nah, ada di halaman tanda saya 42 sekarang yang muhimmatun ya. Ini ya PRT muhimmatun. Iya, sekarang muhimmatun itu yang bagian agak ke bawah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Muhimmatun, inilah beberapa perkara penting. Akhrajat Tabrani, mengeluarkan hadis siapa Tabrani, Imam Tabrani, bahwasannya Rasulullah bersabda, ya ummata Muhammadin, wahai umatnya Muhammad, walladzi ba'atsani bil haqqi, demi zat Allah yang mengutusku dengan kebenaran, la yaqbalullahu shadaqatan, Allah tidak menerima sedekah min rajulin, dari seorang laki-laki, walahu qarabatun, sedangkan dia memiliki bagi laki-laki itu qarabatun, ada kerabat, muhtajuna, yang butuh silatahu, akan pemberiannya si rajul, silatahu, akan pemberiannya si rajul, wa yasrifuha, sedangkan dia memberikan sedekah ila ghairihim, kepada selain qarabah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dalam genggamannya, la yandurullahu ilaihi, tidak akan memandang siapa Allah Ta'ala ilaihi, kepada rajul, kepada laki-laki itu, yaumul qiyamati, hari kiamat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan pesan sampai dengan qasam. Qasam itu sumpah. Kalau udah sumpah itu berarti kemungkinannya dua. Pertama, ini perkara penting. Yang kedua, ini Rasulullah benar-benar marah. Maksudnya benar-benar marah, pesan-pesan, wanti-wanti, jangan sampai umatnya kayak begini. Jangan sampai. Kalau udah pakai qasam, itu biasanya kalau nggak hal penting, pasti itu Rasulullah udah marah. Atau orang yang mengucapkan sumpah itu udah benar-benar murka, jangan sampai terjadi. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, Allah tidak akan menerima sedekah seorang laki-laki, sementara dia memberikan sedekahnya kepada orang lain, tapi di sampingnya ada kerabat yang lebih membutuhkan, justru orang jauh yang dia kasih. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, Allah tidak akan melihat laki-laki ini. Artinya tidak akan memandang laki-laki ini dengan pandangan rahmat. Alhamdulillah. Jadi dibela-belain orang jauh, dia transfer, tapi kerabatnya sendiri ini nggak pernah dia kasih. Kerabatnya sendiri ini dia abaikan. Kerabat itu bisa yang berupa bapak ke atas, itu kerabat juga termasuk, bapak ke atas, atau anak ke bawah kerabat. Nah, termasuk juga ponakan, itu juga kerabat. Jadi kerabat ini umum. Kerabat ini bisa usul, bisa furu', bisa pongkol atas, bisa juga cabang kita ke bawah, namanya kerabat. Nah, ada juga yang ke samping, itu juga termasuk kerabat, qarabah. Orang dekatnya yang masih mempunyai pertalian darah atau masih mempunyai pertalian saudara, ada persaudaraan, itu lebih dekat dibanding dia, ya lebih dekat karena nasabnya, lebih dekat karena rumahnya, lebih dekat karena dia tetangganya. Ini justru diabaikan, tapi justru dia sedekahnya jauh-jauh, sedekahnya di Bojongkenyong, jauh Bojongkenyong kan ya. Jauh, tapi orang tangganya mah asin, tangganya mah nggak pernah ada yang dapat. Nah, yang seperti ini kerabat kita jauh, tetangga kita dekat. Iya. Itu dulukan tetangga kita, atau kerabat kita yang rumahnya jauh. Kalau yang lebih membutuhkan tetangga, tetap tetangga dulu. Tetangga dulu. Kita rumahnya jauh dari kita. Iya, apalagi kerabat kita yang jauh itu ya susah kita nian kan, susah kita temuinya. Karena nanti yang akan menolong kita pertama kali ya tenaga kita yang lebih dekat itu. Hakul jar. Ini sebabnya juga Rasulullah menyebutkan dalam beberapa hadis beliau, dalam beberapa pesan beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang ngaku iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, muliakan tetangganya. Jar itu yang ngejejer.
Yang ada di jajaran kita sebelah kiri kanan itu namanya jar. Jar tetangga. Hakul jar atau hak tetangga, apalagi dia orang Islam, itu punya dua ini, udah punya dua hak, ya hak sebagai Islam atau Muslim, hak sebagai tangga. Nah apalagi yang nempel jadi tangga itu saudara kita sendiri, itu udah punya tiga hak. Ya punya hak Islam, punya hak sebagai tetangga, punya hak juga sebagai kerabat. Nah itu kudu dibela-belain tuh. Jangan sampai orang yang jauh diduluin, tapi kerabat sendiri ini terbengkalai. Nauzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini muhtajuna silatah. Rasulullah menyebutkan sementara kerabatnya muhtajuna silatah, butuh kepada silahnya. Silah yang dimaksud ini kan asalnya wasola yasilu, silatan itu nyambung silaturahim, nyambung persaudaraan. Sebagian ulama mengartikan atau menjelaskan hadis ini muhtajuna silatahu, ini maksudnya membutuhkan atiyatahu, membutuhkan pemberiannya. Jadi silah atau silaturahim kadang-kadang ini disebutkan sebagai pemberian. Boleh nggak silaturahim ini aja, datang aja? Ya boleh, cuma ya masa lenggang gitu maksudnya, masa lenggang. Nah nanti kalau begitu, kalau yang tamunya lenggang ya paling enggak yang ditemuin, yang disambangin rumahnya ya paling enggak ngasih. Kalau enggak ngasih teh ya ngasih kopi, kalau enggak ngasih kopi ya ngasih bakwan. Selesai. Pokoknya apa aja itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan cuma nyambung begitu aja ngobrol-ngobrol, enggak, ada yang diberikan. Silatahu ay atiyatahu, pemberian. Ini yang bisa memperkuat mahabbah atau rasa cinta antar seseorang dengan orang lain. Kasih ya, enggak peduli cuma kopi doang, sedekah kopi. Kalau orang Mesir dulu ya, sedekah kopi, yang penting baca kulhu al-falaq an-nas, doa bentar, kopi. Walaupun cuma segelas doang kopi, tapi ada yang namanya pemberian, namanya silaturahim. Jangan cuma berkunjung saja, walaupun bagus berkunjung. Ya, berkunjung sudah cakep dah, daripada yang salam-salam doang. Salam ya bang. Salam, buru-buru datang salam doang, salam kak, ya datang kagak, salam juga kagak. Wa huwa aidon, dan juga Imam Tabrani mengeluarkan hadis dari Imam Tabrani juga ini, riwayat ini maksudnya dikumpulkan oleh Imam Tabrani. Aidon juga, ma min dhi rahimin, tidak ada satupun orang yang memiliki rahim atau saudara, ya'ti, yang mana dia mendatangi dha rahimihi, akan orang yang memiliki persaudaraan dengannya. Fayas'aluhu, lalu minta siapa dha rahim, hu akan di rahim. Jadi ada yang pertama, di kedua di sini. Meminta siapa, ya kita artinya yang pertama si fulan aja deh. Yang pertama meminta siapa darahim, hu akan si fulan, fadlan akan kelebihan, atahullahu, yang memberikan akannya siapa Allah iyahu, kepada si fulan. Fayabkhulu, maka kemudian bakhil, pelit siapa fulan, alaihi, kepada dirahim. Tidaklah seperti itu illa akhrajallahu lahu min jahannama, kecuali mengeluarkan siapa Allah lahu untuk si fulan, min jahannama, dari neraka jahannam. Allah keluarkan hayatan ular, yuqalu lahu syuja'un, yang disebut baginya syuja'un, namanya syuja' ularnya, ya talammadu, di mana ular itu menjilat-jilat. Fayutawwaqu bihi, maka dikalungkan apa bihi, syuja' ular tadi. Wattalammudu, ini penjelasannya. Wattalammudu, adapun lafaz talammud, talammud itu tata'umuma, yaitu merasakan sesuatu atau memakan sesuatu, yabqa, yang tersisa, fil fami, di mulut, min atharit ta'ami, dari sisa-sisa makanan. Ini juga pesan dari Rasulullah. Tidak ada satu orang pun yang punya saudara, kemudian saudaranya datang kepada dia, tapi dia nggak kasih itu saudara, padahal punya dia kelebihan, kecuali orang ini nanti di akhirat akan Allah kalungkan dengan ular. Ularnya namanya syuja'. Ini ular nanti jilat-jilatin muka dia. Ya talammad.
Yatalammat itu artinya ngejilatin sisa makanan. Sisa makanan ya kita tahu, jangankan ular. Tahu ini Pak piranha. Piranha aja kalau bawa darah. Kalau bawa darahnya habis temennya. Nah ini habis disiksa sama malaikat Zabaniyah di neraka. Kemudian dikalungin ular. Wah, udah demen banget ular, dijilat-jilatin itu. Ya bagus kalau jilatin doang, kalau dipatok. Dijilat, dikalungin itu ular syuja, dikalungin pada orang yang bakhil ini. Alhamdulillah. Ini orang yang bakhil. Dia punya kelebihan fadlan di sini. Punya kelebihan yang Allah berikan kepada dia, tapi dipegang aja itu kelebihan itu. Kelebihan itu nggak pernah dilepas sama dia. Padahal saudaranya butuh, masih saudara lagi di rahim, masih punya satu pertalian saudara, pertalian keluarga. Padahal itu saudaranya butuh banget. Nah dia nggak kasih, maka nanti awas di neraka jahanam itu akan Allah kalungin dia dengan ular yang namanya syuja. Neraka itu banyak, neraka itu ada 7 tingkatan Pak. Ada yang namanya neraka jahanam, ada yang namanya ladha, ada yang namanya hutomah, ada yang namanya hawiyah, ada yang namanya sa'ir, ada yang namanya sakor, ada yang namanya jahim. Sakor itu tempat neraka yang tempat orang-orang yang nggak sholat. Nah kalau ini jahanam, jahanam ini tempat orang-orang al-mu'minul asi, orang-orang beriman, orang Islam tapi yang maksiat, kayak orang Islam yang pelit, di sini jahanam nih. Jahanam. Ada nerakanya orang-orang kafir namanya neraka jahim. Itu banyak tingkatannya. Kalau ini jahanam, nerakanya al-mu'minul asi, orang-orang Islam yang maksiat. Dijilatin sama syuja, dijilatin sama ular. Ini untuk orang pelit, atau bakhil. Catatannya di sini dia punya kelebihan tapi nggak mau ngeluarin kelebihannya. Nah kalau udah sama-sama nggak punya, ya saudaranya nggak punya, dia juga nggak punya, nggak apa-apa dah, itu mau udah bebas, itu udah lain persoalannya. Dia punya kelebihan, ini yang jadi masalah, punya kelebihan dan bisa sebenarnya dia berikan kelebihan itu untuk saudaranya, tapi dia tidak memberikan kelebihan. Yang kedua selain itu patokannya saudara atau dhi rahim. Yang ini dijelaskan dalam muhimmat ini perkara yang penting, saudara, hati-hati sama saudara, hati-hati sama kerabat. Orang Betawi bilang dulu kalau dia ngasihnya yang jauh, saudara sendiri gak dikasih, itu dulu sebutannya jauh bau kembang, dekat bau. Iya kalau jauh bau kembang, dekat bau. Ya begitu dah pokoknya. Orang-orang Jawa bilang, oh dia baris banget dia mah, dermawan. Tapi saudaranya sendiri bilang, dia mah kentut. Dia mah kentut, pelit banget sama kita mah, kata saudaranya. Tapi di sana orang punyot-punyot pada ini ngalem-ngalem dia. Wasyaikhani talatatun, dan mengeluarkan siapa syaikhani, Imam Bukhari dan Muslim. Salatatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 orang la yukallimuhum, tidak akan mengajak bicara mereka. Siapa Allah tidak akan mengajak bicara mereka yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa la yanzuru, dan tidak akan memandang siapa Allah ilaihim, kepada mereka. Allah tidak akan memandang mereka. Wa la yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan mereka. Wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka ada siksa yang pedih. Siapa 3 orang itu? Rajulun ala fadli ma'in, seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air. Bil falati, di sebuah tanah kosong atau di sebuah pekarangan. Yamna'uhu min ibnis sabil, yang mana dia mencegah air itu min ibnis sabili, dari musafir, anak yang lagi dalam perjalanan. Wa rajulun, dan yang kedua laki-laki, baya'a. Ini baya'a bimakna ba'a, artinya menjual. Baya'a, menjual sesuatu, bertransaksi jual beli. Orang ini menjual rajulan kepada laki-laki silatan, akan satu barang, ba'dal asri, setelah asar. Fahalafalahu billah, kemudian dia bersumpah, laki-laki tadi si fulan, lahu kepada rajul, pembelinya, bersumpah kepada pembeli, billahi, atas nama Allah, la akhodaha bikada wa kada,
dia boleh mengambilnya dengan harga sekian sekian. Fasaddaqahu, maka membenarkan siapa rajul hu ingin fulan, wa huwa ala ghairi dzalik, fasaddaqahu, maka membenarkan siapa rajul akan fulan, akan pedagangnya, wa huwa ala ghairi dzalik, sedangkan si fulan ala ghairi dzalik tidak seperti itu, maksudnya dia ingkar. Wa rajulun bay'a imaman, yang ketiga laki-laki bay'a imaman yang membaiat atau janji setia, la yubayyi'uhu illa lidunya, dia tidak membaiat seseorang illa lidunya, kecuali karena niat dunia, karena harta. Fa in a'tahu minha, karena dunia. Fa in a'tahu minha, apabila memberikan siapa rajul, imam saja imam, fa in a'tahu, maka jika memberikan si imam hu akan rajul minha dari dunia, wafa, maka dia akan setia. Wa illam yu'ta minha, wa illam yu'ti minha, jika tidak memberikan siapa imam minha dari dunia, lam yafi, maka dia tidak akan setia lagi. Titik. Wa fi riwayatin yaqulullah, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat tambahan hadis ini, yaqulullah, Allah berfirman, al yauma amna'uka, hari ini aku mencegahmu, fadli, akan kekaruniaku, kama mana'ta fadlama, sebagaimana engkau mencegah karunia sesuatu, lam ta'mal yadaka, lam ta'mal yang engkau tidak, lam ta'mal yang tidak melakukan, apa yadaka, kedua tanganmu, lam ta'mal yang tidak dilakukan oleh kedua tanganmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syekhoni di sini yang dimaksud Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim ini pasti hadisnya sahih. Udah ulama sepakat kalau dua imam hadis ini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini pasti hadisnya sahih. Karena keduanya guru dan murid nih. Imam Bukhari gurunya, Imam Muslim muridnya. Keduanya memang mensyaratkan kualitas hadis ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat dibanding ulama-ulama yang lain. Jadi kalau duanya udah mengumpulkan dalam kitabnya, Imam Bukhari namanya Sahih Bukhari, Imam Muslim nama kitabnya Sahih Muslim, kalau udah dikumpulkan di situ udah bisa dikatakan pasti sahih, karena termasuk yang syaratnya ketat dua orang ini. Beliau mengeluarkan satu hadis, jadi hadis ini hadis sahih. Ada 3 orang kata Rasulullah, ada 3 orang nanti Allah gak akan ngajak dia ngomong, artinya Allah marah, dan juga Allah gak bakal memandang dia, maksudnya dengan pandangan kasih sayang. Kalaupun mandang, Allah dengan pandangan yang marah pada orang ini, dan Allah tidak akan membersihkan dia, 3 orang ini, maksudnya tidak akan membersihkan, tidak akan Allah berikan ampunan kepada 3 orang ini. Siapa yang pertama? Orang yang punya kelebihan air di pekarangan atau di rumahnya, lebih airnya, benar-benar karunia air Allah berikan kepada dia lebih. Ada orang lewat minta air nggak dia kasih, nanti di hari kiamat Allah diemin nih orang, nggak diajak ngobrol. Allah juga malas mandang mukanya, dan Allah tidak akan berikan ampunan. Jadi nggak ada istilah maghfirah atau syafaat buat orang ini. Hisab aja, audit pokoknya. Hitung, ampunin ya Allah, kasih keringanan, enggak, hitungan aja, hitung dulu. Kenapa? Karena dia punya kelebihan, punya karunia yang Allah berikan kepada dia, dan itu lebih untuk dia, tapi tidak dia berikan kepada orang yang butuh. Pertama, kelebihan di sini, ada kelebihan tapi dia nggak mau memberikannya. Yang kedua, orang yang jualan dan kepada pembelinya dia bersumpah, boleh dah, dia ngomong, boleh dah ambil kasih 2 juta. Nah begitu datang lagi pembelinya udah mau bawa uangnya, ternyata jangan dah, nggak jadi, saya masih ada orang yang mau lebih, ada yang lebih mahal, atau apa alasannya nggak jadi. Padahal ini pembelinya udah benar-benar percaya kalau dia pakai nama Allah, demi Allah. Wallah, ini Arab Allah ya. Indonesia punya Allah, khamsu riyal, wallah, bukan wallahi, wallah ya mah. Wallah, ini dia pakai wallahi, demi Allah, boleh ada 2 juta. Bawa aja uang yang paling. Begitu dibawa uangnya, nggak jadi katanya. Jangan 2 juta, saya salah ngomong tadi, 3 juta dah.
Ya udah kalau nggak mau nggak usah. Dalam hati si penjual ini masih ada yang mau, saya orang ini nawar 4 juta. Nah ini namanya orang yang udah janji kepada pembelinya tapi dia ingkar. Nanti di hari kiamat Allah nggak akan pandang muka dia, Allah diemin dia karena marah Allah pada dia, dan juga nggak akan Allah berikan ampunan, dia akan Allah bersihkan. Yang ketiga, orang yang janji setia kepada pemimpin. Imam di sini pemimpin politik, pemimpin masyarakat. Dia sudah janji atau baiat, janji akan mendukung dia. Tapi dukungannya ini semata karena dunia. Dukungannya ini cuma karena ada kepentingan. Kalau setelah dia jabat masih tetap dikasih kepentingan itu, ya saya akan dukung dia terus. Tapi kalau enggak ada yang diberikan kepada saya, dikata orang ini, enggak ada yang diberikan kepada saya, maka saya akan cabut dukungan saya, dan saya akan kritik dia habis-habisan, saya akan jadi oposisi. Gitu. Itu orang yang awalnya setia untuk dia, tapi syaratnya kalau ada dunia, entah bisa berupa jabatan, bisa berupa harta benda, lain sebagainya dunia itu. Nah kalau terus dialirkan dana, terus dialirkan dunia untuk dia atau jabatan, dia mau setia. Tapi kalau enggak, maka dia mencabut kesetiaannya, justru dia jadi orang yang berontak kepada pemimpin ini. Nah ini orang yang nanti di akhirat Allah diemin, Allah gak mau ngomong kepada dia, dan Allah murka kepada dia. Allah tidak akan memberikan maghfirah, ampunannya kepada dia. Ini orang-orang yang sifatnya oportunis Pak. Jadi waktu dia pengen menjabat didukung habis-habisan. Nah begitu menjabat dia lihat-lihat, sebelum menjabat dia jadi relawan, dia bela-belain. Begitu menjabat lihat-lihat, kalau dia dapat jabatan dukung terus, kalau enggak gue jadi oposisi aja, kalau enggak pokoknya gue serang habis-habisan sampai tai mudanya gue keluarin. Nah satu riwayat, kenapa Allah nggak mau mandang dia, Allah nggak mau memberikan maghfirah atau nggak mau membersihkan nanti di hari kiamat? Sebagian riwayat menyebutkan nanti Allah akan bilang, dulu kamu menghalangi dan mencegah karunia yang aku berikan kepadamu, kamu halangi dari orang-orang yang butuh. Nah sekarang karuniaku di akhirat aku halangi juga dari engkau, nggak akan aku berikan. Ampunan, keringanan di akhirat ini tidak akan aku berikan kepadamu di akhirat, sebab dulu di dunia engkau juga tidak pernah memberikan keringanan kepada orang, padahal sudah aku berikan karunia. Itu sebagian riwayat ada tambahan itu. Wa Ibnu Majahin qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah masyai'ul ladzi la yahillu ma'manahu manuhu. Dari Siti Aisyah, dari Ibnu Majah, Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah sesuatu yang tidak boleh atau tidak halal manuhu, mencegahnya? Maksudnya nggak boleh dicegah dan nggak boleh ditahan kalau orang minta. Qala, menjawab Rasulullah, al-ma'u air, wal milhu dan garam, wan naru dan api. Ada orang minta air, dia punya kelebihan, nggak boleh. Meskipun itu buat siapa bang? Buat burung saya nih loket, belum minum, habis kasih, nggak boleh dicegah. Begitu juga garam, orang minta garam nggak boleh cegah. Begitu juga api, minta api bang, rokoknya sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman nabiyyin wa mursalin biha wa malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang yang mohon maaf. Allahumma ighfir lana wa li. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.